Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas Kingdom Animalia. Kita langsung. Jadi Kingdom Animalia merupakan kingdom dengan anggota paling banyak dan bervariasi. Terdiri dari banyak sel dan bersifat heterotrof atau tidak mampu membuat makanan sendiri. Yang ketiga, untuk bernafas, animalia atau hewan memerlukan oksigen. Yang keempat, memiliki sel otot untuk bergerak dan sel saraf untuk menerima rangsang. Kingdom Animalia terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, vertebrata atau hewan yang memiliki ruas tulang belakang, dan yang kedua namanya invertebrata atau hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Untuk vertebrata ada beberapa jenis lagi. Yang pertama Pisces, lalu ada amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Sedangkan untuk invertebrata terbagi menjadi porifera, solenterata, platyhelminthes, nematelminthes, annelida, molluska, anthropoda, echinodermata. Kita masuk ke yang pertama tentang vertebrata atau hewan dengan ruas tulang belakang, artinya hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Pisces atau ikan. Ciri-cirinya yang pertama, dia hidup di dalam air. Ikan pasti hidup di dalam air ya, karena tubuhnya itu berdarah dingin, jadi memang harus tinggal di dalam perairan. Yang kedua, dia bernapas menggunakan insang, kecuali lumba-lumba paus ya, karena bukan termasuk kelas Pisces. Terus bagian luarnya ditutupi oleh sisik. Dia berdarah dingin sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya. Makanya ikan gak akan kedinginan dalam air, karena dia sendiri berdarah dingin. Terus ada amfibi atau hewan yang bisa hidup di dua alam, bisa di darat dan bisa di air. Terus dia bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Reproduksinya dengan cara bertelur. Hewannya berdarah dingin sama kayak Pisces tadi. Contohnya kayak katak, apalagi penyu gitu ya. Lanjut contoh yang ketiga, kelas yang ketiga, reptil. Ciri pertama dari reptil adalah dia berkulit keras, kering, dan bersisik. Yang kedua, pada beberapa reptil dapat melakukan autotomi atau memutuskan ekor saat mereka dalam kondisi berbahaya. Tujuannya untuk mengelabui musuhnya. Yang ketiga, mereka juga hewan berdarah dingin. Contohnya seperti cicak atau ular, atau ini iguana gitu ya. Yang berikutnya aves atau unggas. Ciri yang pertama, tubuhnya ditutupi bulu. Yang kedua, tulangnya berongga sehingga mudah untuk terbang. Dia merupakan hewan berdarah panas. Memiliki kantong udara untuk tempat cadangan udara saat terbang. Jadi burung itu ketika dia hinggap di pohon, dia mengumpulkan udaranya dan disimpan di dalam kantong udara. Nah, nanti ketika mereka terbang, oksigennya mereka ambil dari kantong udara mereka tadi. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Vertebrata yang terakhir, mamalia. Pertama, mereka memiliki rambut. Ingat ya, rambut bukan bulu. Seperti orang utan, kera, kucing, sapi, mereka punya rambut bukan bulu. Kalau bulu tadi punyanya aves. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Artinya hewan mamalia ini bisa menyusui untuk betinanya. Yang ketiga, dia berkembang biak dengan cara melahirkan. Dan hewan mamalia berdarah panas. Lanjut ke invertebrata. Yang pertama kita akan membahas porifera atau hewan berpori atau spons. Yang pertama, dia bersifat heterotrof. Jadi dia memperoleh makanan di air yang masuk ke dalam pori-porinya.
Terus dia hidupnya di laut, melekat pada batu ataupun benda lainnya. Reproduksinya secara aseksual atau pembentukan tunas. Aseksual artinya tidak kawin ya. Jadi dia bisa bertunas dan beregenerasi. Terus untuk yang seksual dia membentuk gamet. Jadi ada dua cara berkembang biak, ada secara seksual dan ada cara aseksual. Terus peranan Porifera salah satunya adalah sebagai alat untuk membuat spons mandi atau alat gosok dan berpotensi sebagai obat kanker. Yang ini masih dalam penelitian. Yang kedua, Solenterata atau hewan berongga. Cirinya dia bersifat heterotrof dan menggunakan tentakel untuk menangkap mangsa. Yang kedua, habitatnya terdapat di laut. Reproduksi secara aseksual dengan pembentukan tunas dan oleh polip, dan reproduksi secara seksual dengan membentuk gamet oleh medusa atau polip. Berdasarkan bentuk dominan dalam siklus hidup dibedakan menjadi 3, yaitu hydrozoa, contohnya hidra, lalu ada scyphozoa, contohnya ubur-ubur, dan anthozoa, contohnya bunga karang. Yang ketiga, platyhelminthes atau cacing pipih. Cirinya dia hidup bebas di laut, air tawar, tempat lembab, atau parasit pada hewan serta manusia. Jadi dia juga bisa tumbuh di dalam tubuh kita ataupun tubuh hewan kayak gitu. Dia bersifat hermafrodit, artinya kelaminnya ganda. Reproduksi seksualnya secara sendiri atau silang. Sedangkan reproduksi aseksualnya dengan cara fragmentasi yang diikuti dengan regenerasi. Jadi platyhelminthes terbagi menjadi 3, ada Turbellaria, terus ada Trematoda, dan ada Cestoda. Yang keempat, Nemathelminthes atau cacing benang. Cirinya dia hidup bebas atau parasit. Parasit artinya merugikan ya. Jadi misalnya dia hinggap di tubuh hewan, hewannya rugi, dia untung kayak gitu. Simbiosis parasitisme. Kemudian dia bisa hidup di tanah basah, dasar perairan tawar atau laut bebas, bersifat parasitik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dia berkembang biaknya dengan cara seksual, artinya harus kawin. Contohnya ada cacing gelang, cacing tambang, cacing kremi, cacing filarial, dan cacing trisinella. Lanjut ke Annelida atau cacing gelang. Cirinya dia tidak memiliki sistem respirasi, artinya dia tidak punya sistem pernapasan. Dia hermafrodit atau kelaminnya ganda. Terus dia hidup bebas di dasar laut, perairan tawar, tanah, dan tempat yang lembab, atau parasit pada vertebrata. Vertebrata tadi yang 5 tadi ya. Reproduksinya bisa seksual ataupun aseksual. Terus mereka terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea. Contohnya seperti yang ada pada gambar. Lanjut ke moluska, yaitu hewan yang bertubuh lunak. Cirinya tubuhnya lunak, hidup bebas di laut, air tawar, maupun darat. Respirasi atau sistem pernapasannya dengan insang atau rongga mantel. Ekskresinya atau sistem pembuangan zat tak bergunanya menggunakan nefridia. Dia bereproduksi seksual secara internal atau eksternal dan bersifat dioecious atau kelamin jantan dan betina terdapat pada individu yang berbeda. Atau monoecious, alat kelamin jantan dan betina ada pada satu individu atau tadi disebut sebagai hermafrodit. Kemudian moluska terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bivalvia, contohnya kerang, gastropoda, contohnya siput, dan cephalopoda, contohnya cumi-cumi. Lanjut ke antropoda atau hewan dengan kaki beruas atau kakinya banyak. Di situ ada beberapa klasifikasi. Yang pertama ada Crustaceae, golongan udang dan kepiting. Terus ada Aranida, golongan laba-laba. Myriapoda, itu golongan lipan atau kaki seribu. Dan Insecta, itu golongan serangga. Untuk ciri-cirinya ada semua di situ. Untuk Crustacea, dia bernapas karena Crustacea itu golongan udang dan kepiting, tinggalnya berarti di perairan. Dia bernapas menggunakan insang atau seluruh permukaan tubuhnya.
Sedangkan pada Aranida dia bernapas menggunakan paru-paru. Untuk Myriapoda dan Insecta dia bernapas menggunakan trakea. Lanjut ke Echinodermata, yaitu hewan berduri. Ciri yang pertama, permukaan tubuhnya berduri dan dia hidup bebas di dasar laut. Durinya ada yang tumpul ataupun ada yang runcing. Dia mempunyai sistem ambulakral, itu sistem saraf berupa cincin pusat saraf yang bercabang. Sistem pencernaannya lengkap, tapi tidak memiliki sistem ekskresi atau sistem pembuangan. Jadi dia tidak bisa buang air kecil, berkeringat gitu, enggak. Respirasinya menggunakan insang. Terus sistem sirkulasi dengan cairan rongga tubuh. Dia bersifat dioeceous dan reproduksinya secara seksual bisa dengan eksternal dan dapat beregenerasi. Dia digolongkan menjadi 5 kelas, ada Asteroidea, Opiuroidea, Echinoidea, Holoturoidea, dan Crinoidea. Contohnya seperti bintang laut ataupun babi laut gitu ya, yang tubuhnya berduri-duri. Sekian penjelasan mengenai Kingdom Animalia, semoga dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.